Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi di channel Aja Sumarja, channel yang mengupas tuntas tentang bahasa, seni, sejarah, dan budaya Sunda. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang misteri lagu Buhun yang bernuansa magis yang dapat mengundang karuhun. Seperti lagu Buhun Banggung Hideng, Wangsit Siliwangi dan Kembang Gadung, sehingga bagi yang menyanyikan dan yang mendengarkan dapat kerasukan roh karuhun nenek moyang. Ini mitos atau bukan? Sebelum saya membahas materi ini, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasi ya sebagai dukungan dan apresiasi ke channel ini, supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi dan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Mungkin sudah tak aneh lagi mendengar lagu Banggung Hideng yang banyak dibicarakan orang-orang tentang hal mistis yang terkandung dalam lagu tersebut. Boleh percaya boleh tidak, namun dari pengalaman yang saya rasakan, lagu Banggung Hideng ini memang benar-benar menyimpan aura mistis yang sangat kuat. Apalagi bila didengarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, auranya makin terasa sangat kuat. Banyak orang-orang yang mungkin kesurupan setelah mendengar lagu Banggung Hideng ini secara langsung, baik dalam acara hajatan orang Sunda maupun kegiatan yang menyertakan lagu ini di dalamnya. Tak sembarangan menyanyikan lagu Banggung Hideng ini. Biasanya para pesinden atau penyanyi yang akan menyanyikan lagu ini harus melakukan ritual khusus yang biasanya disebut nyambat makhluk gaib. Setelah itu biasanya tak lama kemudian si pesinden atau penyanyi akan menyanyikan lagu Banggung Hideng tersebut dan mulailah beberapa orang yang mendengarkan lagu tersebut akan mengalami kerasukan. Biasanya orang-orang yang mengalami kerasukan ini dimasuki roh dari karuhun mereka sendiri atau dari khodam yang ada dalam diri mereka sendiri. Orang-orang yang mengalami kerasukan ini akan berjoget mengikuti alunan lagu sampai lagu Banggung Hideng ini selesai dilantunkan. Tentu saja saat berjoget mengikuti alunan lagu ini, orang-orang yang mengalami kerasukan biasanya akan berjoget memakai gerakan pencak silat atau juga pamacan, karena biasanya yang merasuki mereka adalah karuhun dan makhluk gaib sejenis macan atau biasa disebut pamacan. Suatu ketika, tepatnya Jumat tanggal 27 Juli tahun 2018 lalu, para host talk show di sebuah stasiun televisi swasta mengundang penyanyi bertopeng yang dikenal dengan sebutan Putri Topeng. Putri Topeng adalah pesinden yang saat itu pernah viral di media sosial karena kemisteriusannya dan kemampuan bernyanyinya. Dalam acara tersebut Putri Topeng melantunkan sebuah lagu Sunda yang berjudul Banggung Hideng, Kumbang Hitam. Di saat Putri Topeng tengah melantunkan lagu itu, Nikita Mirzani yang menjadi salah seorang host dalam acara talk show itu tampak berperilaku aneh. Nikita Mirzani terlihat menutup satu telinganya, lalu meletakkan mikrofon ke kursi sampingnya. Di tengah-tengah lagu, tiba-tiba Niki menutup kedua telinganya sambil menutup mata. Kemudian Niki tiba-tiba saja pingsan di pangkuan Billy Syahputra. Niki yang pingsan pun membuat Uya Kuya dan Billy Syahputra kebingungan.
Bukan hanya seorang Nikita Mirzani sahaja memang yang pernah mengalami peristiwa aneh seperti itu. Di Tatar Pasundan lagu Bangbung Hideng dianggap banyak orang sebagai sebuah lagu yang mengandung aura magis dan mistis. Bahkan konon bila didengarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan auranya makin terasa sangat kuat. Sebagaimana yang seringkali penulis saksikan ketika di kampung sekitar ada warga yang menyelenggarakan hajatan pernikahan, atau sunatan, dan kebetulan dalam hajatan itu nanggap pertunjukan kesenian jaipongan. Demikianlah tadi materi tentang misteri lagu buhun yang dapat mengundang karuhun nenek moyang. Ini hanya sebuah mitos saja, barangkali bila penyanyi dan pendengar lagu buhun ini kerasukan roh nenek moyang, mungkin ini kebetulan saja karena iman dan pikiran kita sedang kosong sehingga mudah dimasuki oleh roh halus. Kuncinya supaya kita tidak diganggu makhluk halus, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi dan informasi yang baru dari channel ini dengan diakhiri wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.